lembaran berikutnya yaitu adalah nun mati dalam pembahasan ikhfa haqiqi. Baik, seperti apa hukum bacaan ikhfa haqiqi ini? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin, baik, jumpa dengan salah satu huruf ikhfa haqiqi. Nah, perlu diingat huruf ikhfa haqiqi ini adalah salah satu yang paling banyak hurufnya, yaitu 15. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, sa, da, ta, dha, fa, qa, ka. Jadi makhraj sama itunya itu harus pas. Mari kita tengok seperti apa bentuk pertemuannya sehingga terjadilah hukum bacaan yang kita kenal dengan ikhfa haqiqi ini. Contoh, kita ambil salah satu tanwin, tanda tanwin yaitu fathatain atau baris dua atas. Kita ambil salah satu huruf ikhfa yaitu sya. Contohnya dalam ayat Al-Quran, min sya. Di sini tulisannya min sya. Karena ini nun mati jumpa dengan sya, sya ini huruf ikhfa, maka dibaca samar-samar. Seperti apa? Min sya. Angnya itu, kedengeran angnya itu, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif atau 1,5 atau 3 harokat. Ya, jangan lebih. Kurang dari 3 boleh, dari 2 boleh. Jangan kurang. Jangan kurang dari 2. Min syarril waswasil khannas. Min syarril ang kedengaran suara ang. Oke, di situ hukum bacaannya ikhfa haqiqi yaitu sama-sama. Berikutnya, apabila ada kasratain jumpa dengan huruf ta, maka hukum bacaannya yaitu yauma idzin tu. Ini contohnya. Di sini hukum bacanya ikhfa haqiqi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Baik. Dzintu. Di sini hukum bacanya ikhfa. Kenapa? Karena ada tanwin. Apa tanda tanwinnya? Kasratain atau baris 2 bawah. Berjumpa dengan huruf ikhfa. Mana huruf ikhfa? Ya ini ta. Maka di sini hukum bacanya ikhfa haqiqi. Berikutnya, apabila kita ambil misalnya ada fathatainnya jumpa dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ka. Contoh dalam ayat Al-Quran, ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik, nun mati jumpa dengan ka. Ini salah lah, ini nun mati bukan fathatain ya. Nun mati jumpa dengan ka, maka hukum bacanya ikhfa haqiqi. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengingat kembali bentuk-bentuk daripada bab-bab yang membahas tentang nun mati dan tanwin dari idhar sampai ikhfa secara ringkas, mari untuk berikut ini kita akan tengok langsung kepada redaksi ayat Al-Quran. Kita mulai. Mari kita tengok pada suratul Ikhlas. Ingat yang kita bahas di sini yaitu salah satu tanda-tanda tanwin dan nun mati saja, tidak ada yang lain. Mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul huwallahu ahad. Apakah di sini ada tanwin? Tidak ada. Ada ini tanwin di akhir ayat. Tetapi yang kita bahas bukan tanwin yang di akhir ayat. Yang kita bahas yaitu adalah tanwin yang ada di awal atau ada yang ada di tengah. Berikutnya, apakah ada nun mati? Tidak ada. Maka di sini tidak ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Mari kita tengok pada ayat kedua. Allahus Samad. Apakah di sini ada tanwin? Tidak ada. Ada nun mati? Tidak ada. Berlanjut. Lam yalid wa lam yulad. Apakah di sini ada tanwin? Tidak ada. Nun mati pun sama, tak ada. Mari nak lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok.
Di sini ada nun mati. Nah, berarti ada lah. Nampak satu nih. Nun mati ini tengok huruf depan dia apa? Oh, ada huruf la depan dia. Ingat, la ini siapa yang memiliki huruf? Apakah idhar kah? Apakah idgham bila gunnah kah? Idgham bi gunnah kah? Iqlab kah atau ikhfa? Oh, setelah kita ingat-ingat ternyata yang memiliki huruf ini adalah huruf yang dua, lam sama ra, yaitu huruf idgham bila gunnah. Nah, maka di sini ketahuilah hukum bacaannya idgham bila gunnah. Wah, mari kita baca apakah seperti bacaan huruf idgham bila gunnah, yaitu dengan cara tidak mendengung tetapi langsung dimasukkan. Walam yakulla. Oh, betul. Bukan dibaca yakunla tetapi yakulla. Nun mati langsung masuk kepada huruf la, melebur menjadi satu. Kemudian tidak didengungkan, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Kufuwan. Oh, ini juga ada tanwin. Baik, di sini juga ada tanwin. Ini tanwin baris dua atas. Tanwin baris dua atas ini jumpa dengan huruf hamzah. Baik, kufuwan. Tengok, di sini ada alif juga, tetapi tak ada baris, maka jangan dihitung. Yang kita hitung yaitu yang ada baris harokatnya saja atau barisnya saja. Di sini ada hamzah. Kufuwan. Siapa yang memiliki a? Itu izhar, hal sebab itulah di sini dibaca terang dan jelas. Baik, semoga dengan contoh yang pertama ini hadirin jamaah majelis taklim Baitul Al-Hasbi mampu memahaminya dengan baik. Kita lihat pada contoh redaksi pada untuk mendeteksi hukum bacaan nun mati dan tanwin pada surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apakah di sini ada nun mati sama tanwin? Tak ada. Kita lanjut. Min syarri ma khalaq. Di sini ada nun mati. Oke, ketemu dengan sya. Nun mati jumpa dengan sya. Siapa yang memiliki huruf sya ini? Coba ingat-ingat kembali. Oh, ternyata yang memiliki adalah ikhfa hakiki. Bukan idgham, tetapi ikhfa hakiki. Harus dihafalkan huruf-hurufnya. Apabila kesulitan maka diingat-ingat dan terus dipraktikkan ilmu tajwidnya. Nanti lama-kelamaan akan hafal huruf-huruf itu. Berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini ada nun mati jumpa dengan huruf sya, maka di sini hukum bacaannya ikhfa haqiqi. Beginilah bentuk-bentuk hukum tajwid di dalam Al-Quran itu, khususnya dalam bab nun mati dan tanwin. Berikutnya, ghasiqin. Ini ada tanwin, tanwinnya tandanya baris dua bawah, jumpa dengan hamzah, maka di sini hukum bacaannya izhar halqi. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lihat, ada nun mati jumpa dengan huruf sya. Sama dengan di sini, maka di sini hukum bacanya ikhfa haqiqi. Wa min sya. Berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Tengok, ada nun mati jumpa dengan sya lagi, sama hukum bacanya ikhfa haqiqi. Berikutnya ada tanwin jumpa dengan hamzah, maka di sini hukum bacaannya adalah iqlab. Salah. Yang benar adalah idgham. Salah juga. Ingat-ingat siapa punya huruf? Oh, yang memiliki huruf saudara dia ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Oh, itu namanya izhar halqi. Betul. Baik, kita lanjut. Pada redaksi ayat berikutnya, surat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah ada nun mati dan tanwin? Tidak ada. Malikin nas. Di sini juga sama, tak ada nun mati dan tanwin. Lanjut. Ilahin nas, sama, tak ada. Min syarril waswasil khannas. Di sini dia ada nun matinya jumpa dengan huruf sya, maka hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi.
Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apakah ada nun mati dan tanwin tak nampak? Maka tak ada. Minal jinnati wan nas. Di sini pun juga tidak ada. Mari kita lanjut kepada lembaran berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat berikut ini mari kita akan melihat contoh-contoh hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kalau ada nun mati, maka kita perlu melihatnya lebih pelan lagi. Bila ada tanwin juga, kita akan teliti juga. Apabila dari keduanya, dan baru kita akan deteksi apa huruf di depannya. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha. Tak ada nun mati dan tak ada tanwin. Wa nafsin wa ma sawaha. Di sini ada tanwin, tanda tanwinnya baris 2 bawah berjumpa dengan huruf wa. Baik, maka di sini hukum bacaannya wa nafsin wa didengungkan, maka namanya idgham bi gunnah. Seperti itulah contoh dia. Ayat berikutnya فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Apakah ada nun mati dan tanwin? Tak ada. Maka lanjut bacaan. Qad aflaha man zakkaha. Apakah di sini ada nun mati? Ada. Apakah ada tanwin? Tak nampak. Maka nun mati saja berjumpa dengan huruf di depannya. Apa nama dia? Za. Siapa yang memiliki huruf ini? Ikhfa haqiqi. Ingat-ingat huruf dia. Ayat berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Ada nun mati nampak berjumpa dengan huruf da, maka di sini hukum bacaannya ikhfa haqiqi. Kadzabat Thamud bitaghwaha. Di sini tak ada nun mati dan tanwinnya. Lanjut. Idzim ba'atha ashqaha. Nampak di sini ada nun mati. Nun mati jumpa dengan ba dan ada tanda mim kecil di atas, maka di sini hukum bacanya iqlab. Ingat, di dalam Al-Qur'an baik versi cetakan Saudi Arabia ataupun cetakan Indonesia, itu iqlab selalu diberikan tanda dengan huruf mim kecil di atas, bukan waqaf. Mim kecil. Tujuannya untuk apa? Karena kan arti iqlab itu membalik. Baik. Maka nun mati jumpa dengan ba, dibalik dia. Suaranya itu terdengar bukan nun mati jumpa dengan ba, tetapi nanti berubah menjadi huruf ma yang sedang mati. Huruf ma, mim. Huruf ma, sebab itulah ada huruf mim kecil. Mari lihat kembali. Idzimba, idzimba. Tulisannya idzimba. Karena ada di hukum bacanya iqlab, maka diberikanlah tanda mim kecil. Idzim ba'atha ashqaha. Di sini hukum bacanya iqlab. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Apakah ada nun mati? Tak nampak. Bagaimana dengan tanwin pun sama. Mari lanjut. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Apakah ada nun mati? Ada, nampak satu. Ini dia. Jumpa dengan huruf apa? Huruf ba. Di atasnya juga ada mim kecil. Maka di sini hukum bacaannya bidzambi. Dia berubah. Macam nun mati, macam mim mati. Maka di sini hukum bacaannya iqlab. Baik. Ayat terakhir. Wala yakhafu uqbaha. Apakah ada nun mati? Tak ada. Begitu juga tanwinnya pun tak nampak. Hadirin dirahmati Allah. Jadi ini adalah cara-cara ringkas, cara-cara sederhana untuk kita mengetahui bagaimana hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Semoga dengan praktik yang ringkas ini kita bisa memahaminya dengan baik dan mampu mempraktikannya di saat kita membaca Al-Quran. Dan pertemuan berikutnya akan bersambung kepada pembahasan bab kedua dari materi ilmu tajwid, yaitu yang membahas tentang mim sukun. Hadirin yang dirahmati Allah,
kita akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh.